Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perdamaian dan Akta Perdamaian. Sebelum itu, anggota kami yang pertama, Fadel Bayu Afif dengan BP 2010-11-2068, yang kedua, Viani dengan BP 2010-11-2042, dan yang ketiga saya sendiri, Taufik Masari dengan BP 2010-11-21-16. Untuk materi pertama akan saya bacakan. A. Perdamaian. Secara umum, perdamaian atau yang disebut juga dengan mediasi dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Perdamaian menurut Perma nomor 2 tahun 2003, nomor 1 tahun 2008, dan nomor 1 tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan didampingi oleh mediator yang menghasilkan akta perdamaian, yaitu dokumen kesepakatan yang merupakan hasil dari berhasilnya perdamaian. Dengan demikian, dilakukannya perdamaian menurut Perma pada dasarnya harus mengakhiri sengketa, hal mana harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, kecuali sesuai dengan pasal 27 ayat 5 Perma nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabulan gugatan. Perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang berperkara dan ditetapkan ke dalam akta perdamaian agar sesuai dengan formalitas perjanjian. Selanjutnya, upaya perdamaian. Pasal 154 RBG atau 130 HIR antara lain menentukan 1. Pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Yang kedua, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Yang ketiga, terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ketentuan itu mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Ketentuan pasal 154 EG atau pasal 130 HIR oleh banyak kalangan dianggap tidak cukup efektif untuk tercapainya perdamaian di antara para pihak untuk mengefektifkannya. Mahkamah Agung memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Semat nomor 1 tahun 2002 yang dalam perkembangannya diganti dengan Perma nomor 2 tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Dengan demikian terjadi integrasian mediasi ke dalam sistem peradilan. Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian yang menjadi substansi dari putusan perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan jawab-menjawab pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam pasal 1321, 1851 sampai 1864 KUH Perdata, yaitu perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak, perdamaian harus mengakhiri sengketa, perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada, bentuk perdamaian harus secara tertulis atau akta perdamaian. Selanjutnya, mekanisme atau pengajuan perdamaian. Secara formal, mekanisme penyelesaian sengketa melalui dading atau perdamaian diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 1851 KUH Perdata. Dari isi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat formal perdamaian meliputi adanya persetujuan kedua belah pihak bersengketa, putusan perdamaian yang didasarkan pada sengketa yang telah ada, persetujuan perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan putusan dading mengakhiri sengketa yang timbul. Prosedur pengajuan dading di seluruh pengadilan negeri mempunyai pola yang sama, yaitu pihak yang bersengketa telah memasukkan perkaranya terlebih dahulu di pengadilan negeri, selanjutnya hakim berdasarkan amanat dari pasal 130 HIR berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat sengketa.
Kalau diperinci, prosedur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan surat gugatan yang berisi dalil-dalil dari para pihak yang berperkara. 2. Surat gugatan tersebut didaftarkan Pengadilan Negeri. Surat gugatan tersebut ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan membayar uang muka penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan banyak pihak-pihak yang berperkara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Viani Putri Jasmita. Pada Viani dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga, surat gugatan kemudian diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran. Yang keempat, Ketua Pengadilan Negeri kemudian membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Yang kelima, ditetapkan hari sidang pertama dengan mempertimbangkan jauhnya jarak tempat tinggal para pihak, biasanya diberi jangka waktu antara 3 sampai 10 hari. Yang keenam, majelis hakim mempelajari berkas perkara. Yang ketujuh, pada sidang pertama, apabila pihak-pihak yang berperkara telah hadir, hakim mengupayakan agar penggugat dan tergugat mau melakukan perdamaian. Yang kedelapan, upaya perdamaian dapat senantiasa dilakukan selama perkara belum diputus. Para pihak selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Yang kesembilan, bila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara daring, maka kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian damai. Yang ke-10, perjanjian damai tersebut harus dibawa di hadapan majelis hakim. Keputusan pengadilan akan diambil berdasarkan isi perjanjian daring tersebut. Yang ke-11, bila ada barang-barang yang harus disita, maka barang itu dapat dimasukkan dalam materi perjanjian. Bila ada ingkar janji, maka diperbolehkan mengajukan penyitaan barang-barang dalam perkara. Yang ke-12, ongkos-ongkos perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara atau salah satu pihak, tergantung kesepakatan para pihak ketika membuat perjanjian daring. Yang ke-13, daring bersifat final, artinya keputusan daring tidak bisa diajukan banding atau kasasi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak yang datang ke pengadilan sebenarnya tidak mempunyai itikat sedari awal untuk mengadakan persetujuan daring atau perdamaian, karena maksud awal kedatangan para pihak-pihak yang bersengketa adalah jelas untuk mempercayakan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan. Yang selanjutnya adalah akta dan akta perdamaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan atau keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sementara pada pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Unsur-unsur akta perdamaian menurut pasal 1868 KUH Perdata jika dijabarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa akta dibuat serta diresmikan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, bahwa akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Yang ketiga, bahwa akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang di tempat yang telah ditentukan. Akta dibedakan menjadi dua, yaitu akta autentik sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1868 KUH Perdata dan akta di bawah tangan menurut pasal 1874 KUH Perdata. Perbedaan dasar antara akta autentik dan di bawah tangan terdapat pada ada atau tidaknya keterlibatan pejabat berwenang pada akta tersebut. Bentuk akta di bawah tangan pun tidak harus mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak yang membuat akta di bawah tangan dapat memilih seperti apa bentuk akta di bawah tangan tersebut, semisal surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa rumah, kwitansi, dan sebagainya. Dari penjelasan mengenai akta di atas, maka akta perdamaian adalah akta autentik yang berisikan mengenai maksud dan tujuan dari perdamaian itu sendiri. Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada penjelasan mengenai perdamaian di pengadilan, bahwa akta perdamaian yang dimaksud di sini adalah hasil dari mediasi yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dan sudah diputus oleh pengadilan dengan putusan perdamaian.
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003, Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Akta Perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadel Bayu Afif. Kepada Fadel Bayu Afif, itu silakan. Kemudian bagian E, sifat akta perdamaian. Sifat akta perdamaian dalam perkara perdata adalah: yang pertama, disamakan kekuatannya dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Menurut pasal 30 ayat 2 HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Yang kedua, keputusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 1851 KUH Perdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam pasal 130 ayat 2 HIR ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Berikutnya, perdata akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata. Yang pertama, tentang legal standing akta perdamaian. Menurut pasal 130 ayat 2 HIR, akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 130 ayat 3 HIR juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta perdamaian sudah tidak bisa untuk diganti. Serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut pasal 195 HIR, apabila salah satu pihak ingkar, maka hanya perlu dimintakan eksekusi di pengadilan. Kemudian yang kedua, perdamaian menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003, nomor 1 tahun 2008, dan nomor 1 tahun 2016. Pada dasarnya peraturan Mahkamah Agung atau Perma lebih mengatur pada prosedur tata cara mediasi di pengadilan, di mana lahirnya Perma tersebut bertujuan agar perdamaian di pengadilan dapat lebih optimal berjalan secara efektif dan efisien. Perdamaian menurut beberapa Perma di atas dapat disimpulkan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan didampingi oleh mediator yang menghasilkan akta perdamaian, yaitu dokumen kesepakatan yang merupakan hasil dari berhasilnya perdamaian. Kemudian yang ketiga, akta perdamaian. Akta perdamaian yang dimaksud di sini adalah dari mediasi yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dan sudah diputus oleh pengadilan dengan keputusan perdamaian. Sesuai dengan ketentuan Perma nomor 2 tahun 2003, Perma nomor 1 tahun 2008, dan Perma nomor 1 tahun 2016, dengan adanya akta perdamaian, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kemudian nomor 4, putusan perdamaian. Suatu persetujuan perdamaian dapat disebut sebagai putusan perdamaian apabila ada pihak-pihak yang bersengketa. Setelah itu mereka berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijamin putusan perdamaian. Yang kelima, kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 ayat 2 dan ayat 3 HIR. Penetapan atau putusan akta perdamaian adalah disamakannya kekuatannya dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal 1858 KUH Perdata disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainnya dalam tingkat akhir. Kemudian dengan demikian, konsekuensi logis dari kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertutupnya upaya banding dan kasasi. Yang kedua, memiliki kekuatan eksekutorial. Yang keenam, tidak dimungkinkannya upaya hukum terhadap putusan perdamaian. Upaya hukum pada akta perdamaian sama halnya dengan upaya hukum terhadap putusan-putusan peradilan tingkat akhir. Karena akta perdamaian mempunyai kekuatan dan dilandaskan sebagai putusan biasa. Konsekuensinya adalah apabila salah satu pihak ingkar janji,
yakni tidak mematuhi isi perdamaian, perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru dan tidak dapat banding atau kasasi, melainkan dapat dieksekusi. Akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali kecuali adanya kecurangan atau kesalahan sesuai pasal 1321 KUH Perdata, yaitu kekhilafan, pelaksanaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga kehendaknya menjadi keliru. Baik, terima kasih kepada Fadel. Akhirnya materi yang dibacakan oleh Fadel tadi berarti berakhir juga diskusi kita pada kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.